kalau udah jadi lawyer udah pasti tahu hukum. Harapannya kan begitu. Tapi kemudian ada niat-niat melanggar hukum karena kenikmatan dunia itu kadang-kadang indah sekali. Jadi terpas narkotika juga indah kan. Menggunakan narkotika merasa dunia itu indah. Memakai senpi merasa gagah. Jadi dua hal ini yang sulit dihindari oleh tipe-tipe lawyer semacam itu ya. Jadi kalau mereka udah kena narkoba, mau jadi lawyer pun tetap narkoba kan, akhirnya akan tertangkap. Jadi dua pasal sekaligus, pasal tentang undang-undang narkotika, yang kedua pasal tentang senjata, kepemilikan senjata api. Nah dua-duanya ini kalau terbukti bersalah ya selesai, jadi pengacara dihukum pidana kan, begitu. Boleh, sebenarnya ada kekhususan direktur, zaman dulu direktur pengacara karena kepentingannya untuk keamanan dirinya boleh menggunakan senjata, tapi memiliki senjata, tapi itu harus ada izin dari izin kepolisian, dari Baintelkam lah ya izinnya kan, tapi itu jarang-jarang juga diberikan lah ya. Gitu. Nah kalau ada senjata, ya apalagi sudah tanpa izin kan, jadi kita nggak perlu bilang ada izin, tanpa izin udah jadi pidana gitu. Kalau udah pidana, tergantung hukumannya 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Kalau hukumannya di atas 5 tahun, ya sudah susah jadi pengacara lagi. Iya, tergantung. Kalau kan ada ancaman hukumannya cuma 1 tahun. Kalau dihukum cuma 1 tahun, lawyer ini masih bisa jadi lawyer. Tergantung kasusnya juga. Kalau kasusnya pembunuhan ya nggak bisa. Kasusnya narkotika juga memang sulit ya, karena ancamannya kan di atas 4 tahun semua kan. Begitu. Jadi sulit juga dia kalau udah kena narkoba jadi pengacara. Lagian siapa yang mau pakai kalau udah narkotika begitu kan? Lawyer, pengacara pakai narkoba. Perkara juga jadi fly. Dia dianggap sebagai penegak hukum biasanya ditambah sepertiga, hukuman perberat tambah sepertiga, jadi berat banget gitu. Makanya ancamannya apalagi narkotika kan ya tinggi sekali, jadi susah dia keluar dari penjara pun kalau udah masuk penjara. Cuman kan biasanya kan ada rehab tuh, pinter-pinternya lah. Kalau dia pinter, direhabilitasi karena korban juga ya kita nggak tahu lagi gimana ceritanya. Yang jelas kalau dia diancam pidana dan pidananya kena di atas 4 tahun 5 tahun ya udah nggak bisa lagi jadi pengacara, karena undang-undang tempat menyatakan demikian. Barang siapa pengacara yang kena hukuman di atas 4 tahun 5 tahun penjara udah nggak bisa jadi pengacara lagi, titik gitu. Kalau ada yang ngadukan bisa berita acara sumba kan. Jadi karena persoalan etik, persoalan tata krama, persoalan kriminal bisa. Kalau ada yang mengadukan bisa. Tanpa ada yang mengadukan tapi bisa. Belum kan dia kan belum ingkrah kan. Jadi ingkrah dulu. Tapi kalau ada yang mengadukan bisa sebagai suatu posisi laporan tersendiri. Nanti harus ada yang mengadukan dulu. Iya, biasa kayak Bang Otman begitu laporin si Onono, kan akhirnya kan dibukukan tuh. Oh kita juga ada nih. Jadi sebenarnya kalau pengacara itu yang diperlukan adalah handphone supaya bisa komunikasi dengan klien kan begitu. Jadi senjata paling utama itu handphone, sama kita berbicara berdasarkan keahlian kita sama keilmuan kita, itu senjatanya pengacara. Kalau senjata api sih enggak sih rasanya. Perlu nggak sih Bang ada sebelum menjadi seorang lawyer itu ada kan psikologis ya, ada konseling? Nah itu persoalannya, sampai sekarang belum ada pendidikan atau pengajaran tentang kejiwaan psikologis atau tes psikologis bagi seorang pengacara, sampai sekarang belum ada. Makanya di undang-undang yang baru harapannya ada itu sebelum jadi pengacara, ketika mendaftarkan sama seperti jaksa, sama hakim harus ada tes uji kejiwaan. Nah itu urusannya psikolog tuh, menguji tingkat kewarasan, tingkat kebaikan, tingkat emosi, itu diuji di secara psikologis. Kalau lulus tes psikologi baru dia bisa jadi pengacara. Tapi sampai sekarang belum ada itu.